Mundur untuk digantikan Romy Soekarno yang merupakan cucu dari Presiden Soekarno untuk menjadi anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai legislator dari PDIP, Arteria mengatakan akan bekerja untuk melayani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri beserta keluarganya. Arteria pun mengaku tidak masalah karena dirinya hanyalah berposisi sebagai petugas partai. Perkenalkan, saya Mami Afino. Saya akan menjelaskan tentang kasus nepotisme dari kasus Romy Soekarno yang melenggang ke kursi DPR RI setelah menggantikan Arteria Dahlan dan juga Tri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan bersama rekan saya, yaitu Adam, Kristi, dan juga Reva. Kontroversi ini terjadi karena masuknya Romy ke kursi DPR dan akhirnya menimbulkan praktik yang terkait dengan praktik nepotisme dan dinasti politik. Terlihat dari hubungan keluarganya dengan Soekarno dan posisi Puan sebagai ketua DPR. Selain itu, pengunduran diri dari Arteria Dahlan dan Tri Rahayu menimbulkan beberapa pertanyaan tentang transparansi akan keputusan tersebut. Respon masyarakat sangat beragam. Ada berbagai pihak yang merespon mendukung karena memberi penghormatan kepada keluarga Soekarno, dan juga ada beberapa pihak yang menolak karena telah mencederai demokrasi dan tidak memberikan kesempatan kepada calon legislatif yang lebih layak. Dalam pemilu 2024, PDIP mendapatkan 2 kursi dapil di Jawa Timur 6. Pulung Agustanto meraih suara terbanyak yang diikuti oleh Sri Rahayu. Sedangkan Romy Soekarno berada di posisi keempat. Pada tanggal 27 September 2024, DPP PDIP mengeluarkan surat yang menyatakan pengunduran diri dari seorang Sri Rahayu sebagai calon anggota DPR terpilih Dapil Jatim 6. Lalu di hari yang sama, Arteria Dahlan juga mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi DPR yang seharusnya diduduki sebagai pengganti dari Sri Rahayu yang mengundurkan diri sebelumnya. Setelah kedua anggota yang seharusnya terpilih mengundurkan diri, KPU mengeluarkan surat keputusan nomor 1401 tahun 2024 pada tanggal 27 September tahun 2024 yang menetapkan Romy Soekarno sebagai anggota DPR RI dan mengucapkan terima kasih kepada DPP PDIP serta rekan separtanya yang mundur. Setelah pelantikan tersebut, Romy menegaskan bahwa posisinya diperoleh atas kerja kerasnya di daerah pemilihan dan menolak anggapan bahwa ia mendapat jabatan sebagai anggota DPR secara cuma-cuma. Pengunduran diri Arteria Dahlan yang merupakan anggota DPR dari PDIP mengatakan bahwa ia rela mengundurkan diri dari kursinya demi memberikan kesempatan kepada Romy Soekarno. Dia mengatakan bahwa keputusan ini adalah bentuk sebuah penghormatan kepada keluarga besar Soekarno dan sebagai bentuk bagian dari loyalitasnya terhadap partai. Selain itu, Arteria menegaskan bahwa langkah ini bukan karena paksaan atau imbalan finansial, tetapi sebagai bentuk dedikasi dan pengabdian kepada partai dan juga rakyat. Setelah dilantik sebagai anggota DPR, Romy menegaskan bahwa posisinya di DPR bukanlah hasil dari pemberian partai, melainkan dari kerja kerasnya di dapil atau daerah pemilihan. Dia menyatakan bahwa PDIP mengapresiasi kinerjanya di dapil dan tidak ada intervensi dalam proses pergantian tersebut. Romy menolak anggapan bahwa adanya intervensi dalam proses pergantian kursi tersebut dan menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari partai. Romy berkomitmen untuk berjuang bagi masyarakat di dapilnya, termasuk petani dan nelayan. Dia menganggap bahwa tanggung jawab ini adalah sebagai amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan baik, serta bertekad untuk melanjutkan ajaran kakeknya, Insinyur Soekarno, dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Karya empiris ini berfokus pada pengamatan dan data yang dapat diukur untuk memahami fenomena sosial. Dalam konteks Indonesia Soekarno, kita dapat menganalisis data dan hasil survei publik mengenai persepsi masyarakat terhadap nepotisme dan dinasti politik. Yang kedua, teori rasional berfokus pada
yang masuk akal dan juga efisien yang didasarkan analisis manfaat. Dalam konteks Romi Soekarno dalam analisis keputusan Arteria mungkin mempunyai pandangan bahwa memberikan kursi DPR kepada Romi akan meningkatkan fleksibilitas PDIP di publik, dan Arteria beranggapan bahwa ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan elektabilitas partai. Yang ketiga adalah teori intuitif. Teori ini berfokus pada insting dan perasaan daripada analisis yang mendalam. Secara emosional, Arteria merasa terhormat bisa memberikan kesempatan kepada Cucu Soekarno dan dalam sisi politikal. Yang keempat adalah teori Wahyu. Teori ini berfokus pada pengungkapan yang bersumber dari luar manusia. Bahwasanya warisan keluarga dari Romi Soekarno yang membawa nama besar Soekarno yang dianggap sebagai wahyu bagi keluarganya serta inspirasi sejarah yang membuat Arteria mundur karena pentingnya pengakuan atas nama besar keluarga Soekarno. Melalui analisis dari teori-teori tersebut dapat dilihat bahwa keputusan yang diambil Romi Soekarno adalah dengan memanfaatkan elemen emosional dan hubungan pribadi yang berpengaruh terhadap mundurnya kader PDIP yang berujung majunya Romi Soekarno ke DPR RI periode tahun 2025